Island Podcast berisi tentang cerita sehari-hari, dari yang berat sampai yang ringan. And always bring positive energy, dan disiarkan secara ringan oleh Gilang Adrian, Andri Sanali, dan Tian Usman. Hope you enjoy it. Iya, benar. Jadi gue punya teman, dia selalu ngomong kayak gini. Jadi waktu itu gue punya teman dua nih, anggap aja si A sama si B, ya kan? Si A memang keluarganya nggak mampu, jadi dia bayar lewat beasiswa. Jadi teman gue yang B itu kasarnya mampu, tapi dia bayar pakai duit kerja dia. Jadi kasarnya dia punya proyekan sama temennya untuk bisa kerja, gitu kan? Oke, punya proyekan. Jadi mereka tuh kayak semi debat. Jadi seakan-akan tuh kayak, jadi yang si A dia cerita kalau seandainya memang gue lagi susah dan macam-macam. Jadi gue memang mohon maaf gue nggak bisa datang. Jadi si B ngomong, ya udah lu kemarin gue lihat nggak sibuk kok, kenapa lu nggak datang kayak gitu. Dibalik lagi sama dia, iya gue bilang gue pengen reserve duit gue pengen simpen duit gue. Nah di situ terjadilah perdebatan di mana dia mikir ya lu enak. Oh, ini kata-kata ini nih. Ya. Iya, ini yang sering keluar. Benar. Tapi bukan berarti enak yang gitu tuh. Tapi sometimes itu kata lu si enak, kadang-kadang sih memang kesannya tuh ngeluh ya. Iya. Tapi sometimes juga itu ada backgroundnya. Iya. Ya kan? Kasarnya ada alasannya. Karena kadang-kadang gini nih, kadang itu ada alasan mental di mana lu mikir, anjing kenapa sih dia bisa gitu, gua nggak bisa. Kenapa keluarga gua kayak gini? Gua juga kayak gitu. Gua juga. Sometimes ada kayak gitu kan. Gua juga. Tapi karena ignorant temennya ini, jadi terpaksa keluar kata lu sih enak, gitu kan. Kadang kayak gini, gua kerja banting tulang malam hari, terus paginya gua kuliah, terus tiba-tiba lu dengan enaknya ngomong kenapa gua nggak pernah nongkrong, sok sibuk dan macam-macam. Sementara lu enak, lu direktur dari proyek lu. Iya, tapi gue bangun dari nol, kata si B. Ya kan? Gue kuliah juga dari duit nol gue, kata si A. Oke, lu bangun dari nol, ya gitu kan. Tapi lu masih ada namanya safety net. Ya, safety net. Safety net itu datang dari keluarga. Kasarnya gitu. Lu sekarang coba pikirin deh. Kalau si A kehilangan kerjaan, dia nggak bisa kuliah, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa kirim duit ke orang tuanya. Kalau si B nggak kehilangan kehilangan kerjaannya, proyekannya habis atau hancur, orang tuanya masih bisa backing. Iya. That's why kata lu sih enak itu ada base dasarnya. Karena kadang-kadang orang seperti itu dia menganggap oh ya gue dari nol, kadang-kadang kurang sensitif. Bukan berarti kita mengecilkan orang yang itu. Enggak. Itu bagus dong, dia nggak memanfaatkan orang tua dan macam-macam. Sometimes itu harus tahu sensitivitasnya di mana. Kayak gitu. Tapi di situ juga kita bisa tarik dong pembelajaran teoritisnya kalau seandainya sometimes dunia itu memang tidak berputar, memang nggak berputar gitu. Nggak sometimes ya, memang nggak berputar gitu. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin gitu. Dan yang kaya kalau bego ya miskin. Dan kalau yang super pintar dari miskin bisa kaya. Benar. Kayak gitu. Tapi lu pasti punya privilege di mana di dalam diri lu pintar. Nggak semua orang itu, kata gue sih nggak semua orang tuh bodoh. Cuma banyak hal yang mereka tidak mengerti. Dan ketidakmengertian itu mereka tidak tahu harus cari di mana untuk belajar hal tersebut. Edukasi, lebih ke edukasi, karena Balik kurang lagi. edukasi. Balik lagi ke arah edukasi itu sendiri. Kita harusnya belajar dari SMA, kita selalu diajarkan kayak lu harus punya mimpi ke depannya. Tapi sometimes orang tua selalu ngomong lu harus lihat realitanya. Iya. Nah, sometimes kontra. Kadang-kadang mimpi yang tidak di backing dengan realita itu sometimes memang tidak akan jadi kenyataan. Tapi kalau tujuan orang tua itu punya anak itu seharusnya memang bisa provide sih, ibaratnya kasarnya ini bisa kita provide buat lu kejar mimpi lo gitu. Sometimes gue kasih tahu lu punya ini realitanya, tapi lu jangan takut bermimpi. Harusnya kayak gitu. Oh, gue yakin tuh anak pasti bakal lebih strong sih untuk kedepannya. Gue yakin. Iya, tapi memang balik lagi ke arah situnya. Iya, gak apa sih. Iya. Maksudnya biar gue selesai nih. Iya. Tapi ruang lingkup itu ngaruh gak sih? Ruang lingkup Ngaruh banget. Ngaruh sih. Karena ada beberapa nih orang yang ekonomi di bawah, dia teman sama ekonomi yang di atas. Ya. Itu pasti ekonomi yang di bawah Ikutan itu bakal naik. Bener. Karena memang kan koneksi ya. Koneksi. Kalau kasar gini, kalau lu punya teman orang kaya, punya banyak, kasar duitnya banyak, sama lu nggak punya apa-apa, tapi lagi free nih, pasti ngomong, udah ikut aja yuk. Aduh, gua nggak ada duit. Udah ikut aja. Benar. Apa nih? Gimana nih? Wah, anjing. Itu batuk kode tuh tadi. Iya, gua batuknya nih.
tapi kan itu enak ya. Iya, Jadi kan nge-backing omongan lu emang enak kayak gitu. Jadi kita bisa ikut aja. Gue lagi ada duit nih. Betul. Jadi kita makan. Udah lu gak usah mikirin. Ya kadang-kadang uang lu tuh ngaruh kan sama teman-teman yang. Tapi itu jatuhnya jadi kayak buat gimana ya? Kayak lu tuh nyuapin dia yang susah. Lu sediain karena lu dari latar belakangnya yang memang ekonomi di atas. Ketika lu sibuk masing-masing semua, dia ini posisinya di mana? Yang mana nih? Yang kayak Ekonominya di bawah. Karena lu udah sibuk semua ngurusin pribadi lu masing-masing. Iya. Karena suatu saat pasti ada itu. Nggak mungkin nggak. Nah ini balik lagi deh. Balik lagi enggak. Gua nangkap dari omongan Foski sama Doski. Kebalik. Doski sama Foski. Iya. Nah, gua nangkap jadi itu kayak pola pikir. Ngerti gak sih maksudnya? Ketika kan lu bilang kan ketika si orang kaya lagi sibuk dengan dirinya sendiri dan si miskin itu nggak tahu kemana, kan gitu kan arti kasarnya kan. Berarti kan si yang orang yang nggak mampu ini, yang tadinya ngikut-ngikut ke geng orang kaya, kan gitu kan kasarnya. Ke geng. Iya, nggak apa-apa. Ya ke geng orang kaya. Berarti kan dia pola pikirnya mandek, ngerti gak sih? Dia nggak bisa ngambil opportunity lagi, balik lagi, bener kan? Bener. Dia nggak bisa ngambil, dia nggak kasarnya dia nggak bisa manfaatin si teman-temannya yang kaya. Iya. Loh, Dimanfaatin secara positif posisinya ya? itu dia sibuk. Dia tuh udah nggak ada waktu buat lu. Iya dari kemarin kemana aja Iya, gitu. lebih kenapa lu nggak dari awal Iya, ngambil Karena opportunity-nya? ketika lu posisi lu di bawah, lu main sama orang atas, lu akan nyaman. Ketika lu diempanin terus. Berarti itu balik lagi ke Realitanya- personal, berarti itu mental. Lu berarti bukan jadi mental orang. Karena gini, gue ada beberapa ketemu orang yang dimana Mental nih, seru. dia punya mental kaya, dimana dia tuh kayak dia orang biasa nih, suka jualan gitu kayak, gue jual-jualan gini, tapi temenan sama orang kaya. Nah di situ dia tuh pas lagi temenan tetep dibikin source relasi, temen lu udah kenalin gini dia manfaatin dari awal. Iya, kalau lu cuma sekedar hura-hura doang, memang dari sampai akhir pun pas udah sibuk lu mati di situ. Kalau ngomongin mental berarti yang dunia berputar nggak berputar kata lo. Itu pada dasarnya kalau yang di bawah itu memang mentalnya bagus, itu auto bisa jadi naik dong. Bisa. Tapi gini. Chance-nya kecil gitu. Enggak, tapi gini, kadang-kadang orang bilang dunia itu berputar. Tapi mereka ngomong kayak gitu, mereka berharap dunia itu berputar secara tidak sadar. Iya. Jadi itu berputar dengan sendirinya. Sementara orang yang dari miskin, paham gua. orang yang dari miskin pengen sukses, mereka yang memutarkan, mereka sendiri yang memaksa untuk naik ke atas. Nah, itu yang gua bilang tadi. Itu loh. Nah, itu sebenarnya itu, tapi memang balik lagi. Memang ya gue sebenarnya bukan anti orang kaya. Enggak. Maksudnya gimana ya, kalau di Indonesia sih orang baru punya mobil dibilang kaya ya, padahal enggak juga sih, stabilitasnya belum tentu kan. Kadang-kadang lu punya mobil, lu punya rumah baru dan macam-macam, kita langsung bilang oh dia orang kaya, padahal kita belum tahu kan stabilitasnya gimana. Siapa tahu aja 2 tahun kemudian dia bisa jual mobilnya karena memang sudah tidak mampu lagi untuk bayar ini dan macam-macam. Maksudnya kan itu balik lagi stability. Orang kaya yang gue maksud adalah orang yang tidak perlu lagi berpikir kalau seandainya anak cucunya mau dikasih makan apa besok. Itu orang kaya itu gitu. Enggak orang kaya yang Sultan. Iya, ya orang yang ibaratnya sekarang banyak banget orang Indonesia kan. Apalagi kita ngomongin naga-naga itu. Aduh. Ya, ada 99-nya gitu ya. Iya, 99. Aduh, yang Kurang main. Bayang kopi hitam ya. Cari naga di Indosiar. Nah, tuh. Kepala naga. Itu tuh aduh. Jadi tuh gue dulu punya mantan. Naga nih ya ceritanya. Jadi gue sedih guys gitu. Jadi gue punya mantan gue ini miskin. Dulu. Ini adek lu ngomong ditinggal nikah lah. Anjing gue jadi ngelanjutin. Emang bener tuh. Lu ngomongnya dikit-dikit. Jangan ke situ dong. Gas. Topiknya lagi kayak miskin, jangan ke arah situ. Terus ada orang mikirnya gue ditinggal nikah karena gue miskin kan? Nggak gitu ceritanya. Narasi ceritanya nggak kayak gitu coy. Oke lanjut. Goblok adek lu nih emang. Emang. Gimana dong gue? Ya kan? Jadi tuh dia itu jadi waktu sebelum jadian sama gue dia diputusin sama pacarnya. Karena memang dia ngerasa dari keluarganya itu nggak ini ke dia. Kayak keluarga dari pacarnya ini. Nggak interest sih. Nggak interest sama dia. Jadi keluarga lakinya ini nggak interest sama dia. Bukan nggak interest sih, ibaratnya kasarnya dia nganggap orang miskin. Strata sosial. Kasarnya. Tapi dia nggak ngomong langsung miskin. Jadi kan mikir kayak kamu kenapa sih bisa pacaran sama dia kayak gitu? Kenapa sih bisa ke apa namanya ini? Jadi tuh kayak
sedih sih ngeliatnya sih, maksudnya dengarnya juga sedih gitu kan, karena awalnya dia merasa gak ada apa-apa kok, dia mau kaya mau miskin gak ada masalah gitu kan, karena yang gua pacarin adalah orangnya, bukan kekayaannya atau seberapa miskin dia. Poinnya di situ. Tapi sometimes saat lu bilang kayak gitu, lu nggak ada backingan ke arah mental lu saat nanti lu miskin, mau nggak sama dia, ngerti gak sih? Iya. Contoh kayak gitu, contoh gini, lu gue nggak ngomongin sama pacarnya yang miskin ini, gue ngomonginnya yang kayanya nih. Iya. Kadang-kadang ngomong kayak gini, yaudah gue mau sama dia, tapi orang tuanya langsung ngomong gini, yaudah sana sama dia, tapi kita nggak ada backingan duit sama sekali sama kamu keluar dari rumah ini. Banyak orang yang memilih, oke, gue nggak akan jadi. Karena dia Karena nyaman. sudah nyaman dengan kekayaan Ya, itu itu gitu kan. dia. Karena he has it easy. Iya. Dia punya sesuatu yang easy selama ini gitu. Betul. Gua mau mobil, Ada. ada. Mau aduh HP rusak nih. Ganti. Dia ganti dapetinnya baru. mudah. Udah, Iya. nggak usah bikin-bikin lagi kan, kita kerenan store nggak ya? Wow. Atau kita nyari harga dulu Mega kan? store dong, yang Iya, murah. Mega Jangan store, dulu. Mega store, Mahal, Mega. jadi. Pester yang murah anjing. Ya nggak, mau beli sepatu anjing di thrifty store, mantap nih, Aduh. gitu kan? Asik nggak kan ya? Second gitu kan? BNIB lah. Iya kan, tenang ini premium gitu kan, Supreme Ya. gitu kan. Aduh, jualan gue ya. Waduh. Supreme Supermi. Iya, aduh. Boleh kalau mau jadi endorse kita Supermi. Boleh. Gitu-gitu kita. Jadinya ASMR bukan podcast. Boleh kalau mau endorse ke Island podcast boleh. Nanti requestnya tinggal passwordnya undang ini ya Foski lagi gitu. Waduh. Tapi emang menarik sih, bahas ginian itu the whole things itu harus dibahas. Iya. Ya gak? Karena ada beberapa orang yang mikir memang mungkin tadi yang ngerasa roda itu stuck di situ aja. Yes. Ada juga yang memang karena hope-nya dan dia optimis mungkin. Iya. Dan gak ada pilihan lain. Kalau nggak pakai itu gue nggak ada motivasi. Benar. Iya. Kadang ya itu bisa jadi kayak hope aja sih. Kali ini Iya. gue di bawah, tapi lu lihat nanti gue di atas. Bisa jadi kayak gitu untuk motivasi. Tapi kalau misal kita lariin ke realita, Enggak. sorry, Kalau sudah tidak percaya. kalau menurut gue, kalau menurut lu gimana? Cara bikin mental itu kuat. Kuat. Menurut versi lu aja. maksudnya. Kalau gua Doski. Ya, menurut versi lu aja. Gue pas Gimana? tadi posting ngomong ya, gue berasa diomongin abang-abangan di kampus. Iya anjir, gue juga sampai Iya, manjat kalah di Gini. kampus. hidup lu berat ya. Iya bang. Iya. Iya bang. Gimana bang? Mantap bang. Gitu. Anjing. Gimana? Terus Versi masing-masing aja. menguatkan mental untuk menghadapi anjing. Gua ambil Iya. dari kata-kata Foski emang benar. Itu sih kembali lagi dari edukasi. Lu tuh adanya mental kuat ini karena dari satu edukasi lu sama dari backingan orang tua lu. Ya, teratur. Oke. Iya, gitulah. Gua nggak ngerti bahasa itunya. Intinya seperti itu. Karena kalau gua lihat ke jangan di Indonesia deh, lihat di luar. Itu mentalnya banyak yang bagus gitu, progres terus, jalan terus, ngambil opportunity terus. Itu menurut gua ya. Karena apa? Dia mentalnya bagus membedakan sama orang Indonesia. Edukasi. Edukasi. Jadi kita kurang edukasi. Kurang edukasi dan Opsi selain edukasi. Pemerataan Sama- pendidikan ya. satu lagi. Iya, gue perikanan kan. Wah, Cocok kan? perhutanan. Perhutanan. Next. Ya, terus Pasti. sama satu Seru sistem nih. gue yang kayak pekerjaan deh, lapangan kerja. Menurut gue lapangan pekerjaan Indonesia itu rata-rata membuat masyarakat Indonesia itu miskin. Karena Karena satu, lu gak punya jenjang. Terkadang lu gak punya jenjang. Anjing Contoh. yang gue hadapin lagi bang. Ya, makanya itu. Ya. Terus gaji lu UMR. Mau sampai kapan hidup lu UMR? Sorry ya Bapak ya, jangan nengok dong. Enggak, kita bisa kok, Jo. Dia nengok pas lagi gue liat UMR, dia nengok. Gaji lu Kita UMR. pasti bisa. Waduh, lu UMR. Kerja lu 3 juta. Oke. Gitu-gitu aja terus. Kalau lu misalnya, gue mau cari kerja lebih lagi, tapi nanti gue gak bisa makan, nanti gue gak bisa bayar cicilan rumah, nanti anak gue sekolah gimana, gitu-gitu aja terus tuh. Ya stuck di situ. Berarti intinya ngambil resiko harus berani ya. Tapi ada tapinya lagi, lu mau ambil resiko pun di Indonesia itu bikin lu resiko, lu ngambil chance itu nggak gede, karena Belum tentu. menurut gua Oh. sudah ada yang kontrol di atas. Oh, Oke, berserah Wow. kata, Sinti. Tapi Wow, kan enggak bukan berserah kata, you know lah maksud gua. Maksud tapi kan Oke. iya ya Paham sih, gua paham. Ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau Hmm. lu nggak keluar dari zona lu,
lu akan kayak gitu aja. Ngerti gue. Tapi segini, gue bilang ke lu, berapa orang yang mau berani keluar zona di Indonesia? Dari 10 sebutin. Cuman 1 ya, Jo? Iya. Karena sudah ada di zona nyaman. Karena bukan zona nyaman menurut gue, karena zona kepepet. Zona terpaksa gitu. Zona terpaksa. Gue setuju ini. Gue balik lagi kayak misalnya contoh, sorry Tahu-tahu aja lu. kerja jangan beca lagi deh, kita ganti. Misalnya jadi apa kek? Ya beca aja dah, yang paling gampang lah analoginya. Udah tadi bagus. Tolong dong diskriminasi beca. Enggak, beca itu enak, sumpah. Sumpah beca. Lu beca. Kenal lagi. Lu Iya, yang beca. Lu yang kena. Gua enggak. Langsung kena Iya. omongannya Iya. Dulu ada Canda. Ya, ada beca. Ada beca. Canda. Ya kan maksudnya dia tuh stuck di situ aja. Maaf, Karena loh. kenapa? Karena terpaksa karena keadaan. Ya. Dan nggak berani gambling. Sekalinya gambling, kalau gagal, Nah, ini nih. habis sudah. Keluarga pasti anak sama istri terlantar, ya kan? Banyak resiko, tapi ya itu baik lagi kayak gue bilang, berapa banyak orang yang berani, cuma 1. Dan chance-nya pun kalau lu keluar 1 orang ini, chance-nya pun paling menurut gue nggak ada di atas 10%. Berat, kecuali lu punya source dari orang atas. Gitu sih. Lantai 2. Wow. Ya, gitu Berarti ya. cara mengubah yang tadi lo bilang supaya dia mau keluar dari zonanya dengan edukasi. Dari Cara edukasi dan Cara nggak langsung kayak gitu dong. iya, Koneksi. edukasi, koneksi dan Iya. menurut gua kita tuh, menurut gua ya ini kita udah terikat dari sistem yang udah dibuat sama orang. Yang kita tuh nggak bakal bisa naik. Kalau Oke. lu naik ke Paham atas, gua. cepet naik ke atas, orang di atas itu kita Paham jadi lebih gua. kaya dari sekarang. Bagus. Tapi Konspirasi. tadi pertanyaan apa tadi? Cara Menguatkan mental. mental membangun. Iya. Ya, gitu. Iya. Kalau dari gue sendiri sih lebih karena ini sih knows your worth. Kayak contohnya lo harus tahu lo itu, contohnya gini deh, paling gampang waktu lo lagi interview ditanya lo tuh mau digaji berapa. Nah, Oke. Itu berarti Ini benar. kalau lo tahu berarti tandanya lo you know your worth. Yang kata lain contoh gini, gue sering ditawarin, Foski lo jadi desainer grafis ya, gue tanya berapa, dia bilang 4 jutaan UMR lah gitu kan. Oke. Terus gue mikir kayak desain grafis di perusahaan multimedia 4,5 juta, gue tanya kayak gitu kan. Gue ada apa namanya, gue bareng sama staff lain nggak? Dia bilang nggak, cuma lo doang desain grafis. And that's why gue bilang gue tolak. Kenapa? Pada akhirnya juga nanti adanya ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu yang menciptakan kita memang tidak puas di hal lain gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang gini, lu kerja aja, ambil aja kerjaan tersebut. Tapi mereka kadang-kadang lupa kalau seandainya Menghargai diri sendiri. iya, itu tidak menghargai diri sendiri jadinya gitu kan kalau kita ambil gitu. gila bapak ini bagus juga, dia serius Jadi ya. dia nggak tahu quality diri dia sendiri. Betul. Bah, itu juga Ada termasuk otaknya. benar. Sebenarnya gini, kadang-kadang orang lain tuh ibaratnya orang yang sukses kadang-kadang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Contohnya tuh Iya. kayak, oh gue bisa ambil ini, gue bisa ambil ini gitu. Tapi dia tahu kekurangan dia tutupin, tapi nanti dia punya backingan tutupannya gitu. Jadi kayak sometimes tuh dia ngomong kayak, kamu bisa gunain contohnya kayak kamu bisa gunain contoh kayak Corel Draw nggak? Tapi lu mikir anjing gue baru gunain sekali 2 kali bisa Gue gitu. bisa nyepet. Tapi gue bilang bisa kok gitu. Lu bisa aplikasi mana aja, lu sebutin aja yang pernah lu coba tapi lu nggak kuasain. Tapi nanti saat di hari H, lu bisa kayak ngatur waktu lo. Ini gua kasih tips and trick ya. Apalagi Wih, gua anak mantap, desain ya, guys. gila ya. Parah. Justru ini ya gue. Tapi sometimes tuh nggak berhasil. Jadi lebih seringnya tuh yang berhasil tuh kayak 20%. Tergantung seberapa beruntung lo gitu. Tapi makanya gue balikin lagi, jangan kayak gitu, jangan mengurang-ngurangi diri lo, jangan melebih-lebihkan diri lo, dipasin aja seberapa jauh tinggi untuk harga lo. Karena kadang-kadang orang yang kerjanya ibaratnya biasa-biasa aja, yang kerja UMR, mereka sebenarnya bisa lebih, tapi mereka tidak pede sama apa yang bisa mereka lakuin. Nggak tahu quality diri dia di Nggak mana. tahu quality diri Jadi dia di tahu mana. ini ya, maksudnya walaupun lo lagi tinggi nih, tapi lo tahu batas kapan lo berhenti ya. Karena kalau lo terlalu over gitu, nanti yang ada lo bakal jatuh lebih instan. Lebih gitu kan? Gila. Tapi bentar, ini ada yang menarik nih. Anjay. Ada yang menarik. Enggak. Bentar dulu, Tat, jangan dulu nangis. Ustaz aja. Bentar dulu. Belum tak. Biarin dulu 10 detik lah ya. Biar gua ngekatnya gampang. Kan gue ngedit. Iya. 10 detik gimana? Oh, tukang edit ya. Ini pas cocok lah itu, sama-sama tukang edit. Oke, dia juga ya. Kepotong ya podcastnya. Yuk kita lanjut di episode selanjutnya. Island Podcast available on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast.